Rancangan Tuhan begitu besar dalam hidupmu, tapi orang bodoh tidak memahaminya. Amin. Jadi orang bodoh adalah orang yang tidak memahami firman Tuhan. Apalagi orang bodoh. Mari kita lihat. Saudara tahu Saul? Raja Saul, saudara tahu? Kenapa dia tertolak? Karena dia melakukan apa yang bukan seharusnya dia lakukan. Sehingga Tuhan menolak dia. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tidak sabar. Ya, menunggu Samuel datang terlambat dalam pikirannya. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 13 pada ayat 5 mulai. 1 Samuel nih, supaya saudara jangan jadi bodoh, ya. Mari kita lihat saudara. 1 Samuel pasal 13 ayat yang kelima mulai. 1 Samuel, saya bisa minta aqua. 1 Samuel pasal 13. Adapun orang Filistin, ya terima kasih Tuhan berkat. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ayat 6 terus. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang berdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, lekuk batu, bukit batu, liang batu, dan berigi. Terus ayat 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi alungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat yang ke-8. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ada waktu Tuhan, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berbicara soal waktu, ada 2 waktu yang kita gunakan sebagai orang percaya. Saudara, ada 2 waktu di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Kronos, waktu Kronos, ya. Kronos itu adalah waktu yang kita gunakan sepanjang hari. 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu, itu waktu Kronos. Maka ada kronologinya, ya kan? Tapi dengan Tuhan kita gak boleh pakai waktu Kronos. Saul menggunakan waktu Kronos, ya, sehingga dia bilang, aduh Samuel sudah terlambat, ini rakyat sudah menyerang, bahkan orang lain selari, ya kan? Sementara aku belum melakukan persembahan untuk minta belas kasihan Tuhan, karena dia menggunakan waktu Kronos. Dengan Tuhan kita gak boleh pakai waktu Kronos. Kita harus menggunakan waktunya Tuhan yang disebut dengan Kairos. Amin. Kairos, di mana Tuhan intervensi hidup kita, di mana Tuhan yang sesungguhnya bekerja secara bebas dalam hidup kita. Maka Saul dikatakan melakukan tindakan bodoh karena dia tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saya akan buktikan orang-orang bodoh dalam Alkitab. Ya. Ada lagi satu, namanya Raja Asa. Saudara tahu Raja Asa? Ya. Mari kita lihat Raja Asa di 2 Tawarik 16, 2 Tawarik 16, 2 Tawarik 16 pada ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Terus ayat 8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Waktu Raja Asa bersandar kepada Tuhan,
Tuhan taklukkan semua musuh-musuhnya. Tapi setelah kerajaannya jaya, maka dia kembali, dia mulai kasih setianya kepada Tuhan itu mulai bergeser. Dia mulai berpikir dengan pikirannya, sehingga dia bilang, kalau begitu aku lebih perkuat lagi dia punya kerajaan. Dia berkoalisi, ya kan? Dengan raja-raja di sekitar dia. Koalisi penting. Yang salah adalah ketika mengandalkan koalisi untuk memperkuat kerajaan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Orang bodoh adalah orang yang tidak bersandar kepada Tuhan. Jangan bodoh. Jika kita itu bersandar hanya begini, sudah. Menurut penelitian, kalau orang bule punya otak itu beratnya itu 3 ons. Jadi otak yang pintar, cerdas itu beratnya 3 ons. Kalau orang Indonesia katanya kurang dari 3 ons. Makanya orang Indonesia banyak yang blow on. Tapi saya di sini percaya kita cerdas. Amin. Iya, haleluya. Ya. Tapi kalau orang Yahudi lebih dari 3 ons, dia 5 ons. Benar. Makanya orang Yahudi itu cerdas, pintar. Amin. Segala sesuatu yang bagus dibilang Yahud. Ini Yahudi. Ya. Kalau orang orang Manado bilang begini pada PA. Ya. Kalau ya, karena biar bodoh di sekolah, jangan bodoh makan. Biar anak bodoh di sekolah, jangan bodoh makan. Soalnya dengan begitu, kalau anak bodoh di sekolah, bodoh makan lah. Ya, sudah. Ya, kita apa sudah? Ya. Kalau kita di dalam Tuhan pasti ditambah-tambahkan. Amin. Satu kali bicara bodoh, ya. Ada satu kampung di Gorontalo, ya. Itu satu kampung jadi Kristen. Terus pendeta datang kepada guru sekolah minggu, dia bilang, kita mau datang ke anak sekolah minggu, ya. Mau lihat. Sampai di ruang sekolah minggu dia tanya, anak-anak, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Semua pada diam. Dia ada yang jawab. Pendeta bilang, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Makin tegak mereka. Terus dia bilang, Usman. Coba, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Usman langsung menangis. Bukan saya, Pak Pendeta. Lebih gila lagi, lebih guru sekolah minggu datang. Pak Pendeta, tidak mungkin Teh Usman. Dia orang baik-baik. Pendeta akhirnya jadi bodoh juga. Tidak mengerti firman Tuhan. Ketika Raja Asa bersandar kepada Tuhan, Tuhan perkuat kerajaan. Tapi ketika dia mulai bersandar pada pikirannya sendiri, maka Tuhan buat dia apa? Mulai hari ini, engkau akan mengalami peperangan. Orang bodoh, orang yang tidak bersandar kepada Tuhan. Amin. Biar kita bodoh bersandar sama Tuhan. Tuhan bilang, ini anak yang cerdas. Amin. Kenapa? Karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Saya ini sudah, ya, saya punya guru bahasa Inggris di SMP 2 itu Ibu SK, ya. SK sama Pandelaki. Sekarang ada di Bitung. Ya. Pandelaki, ya. Di ijazah dia tahu saya bahasa Inggris 5. Saya selalu bilang kalau ketemu, aduh ibu, sampai hati ibu kok kalau kita di ijazah kasih ke anak begitu kan. Tapi ibu tahu nggak?
Walaupun 5 saya udah bahasa Inggris. Saya pergi berkhotbah di Sydney, Brisbane. Ya. Bayangkan saudara, 18 hari saya di Australia, di 2 kota Sydney dan Brisbane. Saya berkhotbah di sana. Ibu tanya, pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ngapain juga saudara? Ya, saya berbahasa Indonesia. Ya. Saya pergi ke negara Nelson Mandela, Johannesburg, Afrika Selatan. Bahkan saya sampai di satu kota 250 km dari Johannesburg. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Saya bolak-balik Israel, saudara. Ya. Nanti tanggal 6 Oktober perjalanan yang kesekian kalinya. Di sana saya tidak perlu bahasan mereka, pakai bahasa Indonesia. Karena orang-orang Israel banyak yang sudah lancar berbahasa Indonesia. Baik saya ada di Israel maupun kami ke Bethlehem. Di Bethlehem itu kan daerah Palestina, orang Israel tidak boleh sama. Najis tempat itu. Di Bethlehem juga orang berbahasa Indonesia di sana. Ya, guide lokal di sana itu berbahasa Indonesia. Di Mesir juga, ya. Sampai hari ini saya punya teman di guide lokal di Mesir juga berbahasa Indonesia. Jadi saudara, saya bilang sama ibu, walaupun 5 saya punya bahasa Inggris, tapi saya sudah pergi ke bangsa-bangsa. Mungkin ibu dalam hati, karena kok mau bahasa Inggris. Tapi kalau dengan Tuhan, ya, itu bukan menjadi kendala. Yang penting kita bersandar sama Tuhan. Amin. Tapi anak-anak yang masih sekolah, jangan bilang tidak perlu belajar bahasa Inggris. Mereka juga, ya, walaupun nggak bahasa Inggris, bisa ke bangsa-bangsa. Tidak dengan saya, saudara. Iya kan? Kalau saya suruh kumpul babak belur dulu di penjara. Jangan ikut itu, saudara. Ya. Jadi ya, orang bodoh, orang yang tidak bersandar sama Tuhan. Pasalnya yang ke-14, 17. Ya. Amsal 14 ayat 17. Ya. Siapa lekas naik darah, siapa di sini bukan naik darah? Angkat tangan dong, biar malam ini pelepasan. Siapa yang suka lekas naik darah, Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat 9. Haleluya. Supaya malam ini kita lepaskan itu bodoh. Amin. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Haleluya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Menetap dalam dada orang bodoh. Iya, saudara. Amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amsal 20 ayat 3. Amsal 20 ayat 3. Yang di belakang, di depan masih banyak kosong, ayo masuk deh. Jadi saudara, kalau istri marah-marah, dia cerewet itu wajar. Kenapa? Karena saudara tahu, supaya membuktikan wanita itu dia setiap hari harus mengeluarkan 15.000 kata. 15.000 kata. Bayangkan kalau 15.000 kata dia tidak bisa selesai satu hari, dia bisa bingung. Maka saudara perhatikan, ibu-ibu kalau dibelikan pulsa 100.000 habis sekarang. Bisa saya begitu saudara. Wah, dia telepon, kok bagaimana? No, dia itu sama. Sebenarnya apa yang kau bicarakan itu tidak penting lagi. Kenapa? Karena mau menyelesaikan 15.000 kata. Bayangkan ya, kalau pagi-pagi dia bangun, dia mulai cucak-cucak, ya. Dia mulai marah-marah, mulai cerewet. Lalu anak-anak sudah di sekolah, suami sudah pergi kantor, tinggallah dia sendiri. Ayub pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Siapa di sini masih sakit hati? Bodoh! Ada orang yang kepada saya, Bapak Kendra, kenapa? Saya sakit hati. Kenapa sakit hati? Mertua bilang saya bodoh. Lalu, ya saya sakit hati
kok pendeta. Kapan dia katakan itu? 2 tahun yang lalu. Betulnya udah bodoh, kadang-kadang sakit hati. Ya, namanya juga mertua. Salah sendiri saya bilang cari mertua yang belum bertobat. Ya, kalau mertua yang belum bertobat, jadinya mertua merepotkan sampai tua. Tapi kalau mertua yang sudah bertobat, memberkati sampai tua. Makanya sebelum engkau serius sama anaknya, tobatkan dulu mama dan papanya. Kalau mertua belum bertobat, dia jadi biang kerok dalam rumah tangga. Saya bilang jangan sakit hati. Ada orang sakit hati, simpan akal pahit, dendam, sakit hati. Tuhan bilang bodoh. Kita sakit hati kepada seseorang, kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Orang dia makan enak, tidurnya enak itu orang. Kita sakit hati sama dia karena ucapannya. Tuhan bilang orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Lakukan semangat itu juga kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin, jangan tunda. Kalau tunda berarti kita bodoh. Amin. Bodoh. Kita lihat lagi Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 20 dan 21. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Orang bodoh adalah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jadilah kategori orang bodoh di dalam Alkitab. Kita kembali ke Lukas pasal 24 tadi. Lukas 24 ayat 13 ya. Lukas pasal 24, kita sudah di ayat 25 tadi. Kita kembali ke ayat 25 tadi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayatnya yang ke-27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Terus mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah. Perhatikan, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Terus, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah. Jadi mereka mengundang, mereka ngotot. Saudara, Yesus seolah-olah meninggalkan, tapi mereka undang, maka kita harus undang. Saya membawa doktrin gereja tertentu, tapi saya membawa pengajaran Alkitab. Amin. Karena itu saudara yang dikasih, waktu mereka terima perjamuan kudus, baru mereka ngeh kalau itu Yesus. Seringkali kita tidak menyadari kehadiran Yesus. Kenapa? Karena pertama mata kita tertuju pada persoalan, tapi yang kedua kita tidak mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, kita mengabaikan pengajaran perjamuan kudus. Kita meninggalkan Yerusalem, jangan pergi ke Emmaus. Harus pergi kemana? Halo, mari kita lihat. Haleluya. Matius pasal 26 ayat 32.